Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki bulan September dengan ceria pada hari Jumat 1 September 2023. Saya Magus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan firman Tuhan dari kutipan Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13 masih tentang berjaga-jaga. Hari ini ditampilkan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam kati. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, pengantin datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami minyakmu sedikit sebab pelita kami mau padam. Tapi yang bijaksana menjawab, tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin. Dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Tetapi Tuhan itu menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 yang bodoh itu sangat populer. Kita mudah ingat karena selalu disinggung, selalu dikotbahkan. Saudari-saudara, perkawinan dalam adat istiadat orang Yahudi merupakan peristiwa yang penting bagi komunitas. Tidak hanya bagi keluarga kedua pengantin, tapi bagi komunitas. Di samping upacara agama lalu juga perkawinan adalah acara yang penuh sukacita bagi semua orang. Sebagaimana kita juga di mana-mana perkawinan selalu merupakan peristiwa bahagia, peristiwa gembira bagi pengantin, bagi kedua keluarga, bagi saudari-saudara dan banyak orang. Seringkali acara ini berlangsung selama berhari-hari dalam adat kebiasaan orang Yahudi. Semua anggota komunitas, para sahabat kenalan, keluarga silih berganti datang dan pergi. Semua mau mengambil bagian dalam kegembiraan itu. Semua ingin berpartisipasi. Saudari-saudara, Yesus menggunakan peristiwa perkawinan ini sebagai ilustrasi ketika berbicara tentang kerajaan Allah kepada para muridnya. Tapi juga kepada kita sekarang ini yang mendengarkan atau yang membaca firman ini. Seperti orang-orang yang tidak mau kehilangan kesempatan untuk ikut bergembira dalam pesta perkawinan. Hendaknya setiap orang beriman juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk turut serta di dalam perjamuan surgawi, di dalam kerajaan Allah. Ingat saudari-saudara, kerajaan Allah, persekutuan dengan Allah selalu digambarkan
ibarat sebuah pesta perkawinan. Namun, karena perjamuan surgawi itu datang tanpa diduga, kita hendaknya selalu siap sedia seperti 5 gadis yang bijaksana yang membawa cadangan minyak di samping pelitanya yang bernyala. Jadi pelita disiapkan, tapi juga cadangan minyak disertakan untuk berjaga-jaga. Justru karena tidak tahu pasti kapan jam berapa pengantin akan datang. Maka keutamaan berjaga-jaga menjadi sebuah keutamaan yang penting di dalam ketidakpastian. Kalau sudah pasti, saudara-saudara, kita tidak kepikiran. Kita tidak akan berpikir macam-macam karena kita tahu pasti. Tapi justru karena tidak tahu pasti, maka kita harus senantiasa mengantisipasi dengan berjaga-jaga. Orang yang tidak siap akan kehilangan kesempatan bersuka cita, ambil bagian dalam kegembiraan itu seperti 5 gadis bodoh yang membawa pelita tapi tidak membawa persediaan atau cadangan minyak. Hukuman yang paling menyedihkan saudara-saudari ialah bahwa tidak dikenal oleh Tuhan dengan akibat bahwa juga tidak diizinkan masuk di dalam sukacita surgawi. Sebagaimana kita dengar di akhir Injil tadi. Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa artinya selalu siap sedia menantikan kerajaan Allah? Barangkali kita bisa belajar dari filosofi Jepang yang memadukan semangat samurai dan petani yang kira-kira kalau dijelaskan demikian. Semangat samurai dan petani sawah. Di masa damai, peganglah bajak, tapi jangan lupakan samuraimu. Dan di masa perang, peganglah samurai, tapi jangan lupakan bajakmu. Senantiasa siap sedia. Saudari-saudara, bagi kita setiap hari itu adalah kesempatan untuk bersiap sedia. Bukan untuk takut, bukan untuk dipenuhi dengan kekhawatiran, bukan untuk juga bersenang-senang sampai lupa diri, lupa keluarga, lupa waktu, lupa Tuhan. Tapi justru untuk menghayati setiap tugas, setiap pekerjaan, setiap aktivitas, setiap pelayanan kita sebagai kesempatan untuk berjaga-jaga. Kesempatan untuk bersiap sedia, kesempatan untuk melakukan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik. Sehingga ketika saatnya pengantin datang, Tuhan datang, kita didapati dalam keadaan siap sedia. Betapa saudara-saudari, perumpamaan sekaligus pengajaran Yesus hari ini sungguh relevan sepanjang masa. Kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya, dia adalah pengajaran yang lintas zaman. Pengajaran yang tidak mengenal kata expired. Tetapi pengajaran yang sekali lagi relevan, aktual, sepanjang masa. Sebuah, katakanlah itu nasihat yang bagus mengatakan demikian, saudara-saudari. Kita tidak bisa memastikan kapan Tuhan datang. Tetapi yang kita bisa pastikan adalah bahwa kita menjalani hidup sesuai dengan identitas kita sebagai orang-orang Kristiani. Memastikan supaya hidup kita senantiasa sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran serta kehendak Tuhan. Ketika kita melaksanakannya sepanjang hidup, itu adalah kesempatan untuk bersiap siaga, kesempatan untuk bersiap sedia,
kesempatan untuk senantiasa sadar kapanpun Tuhan datang, aku didapati sedang bersiap-siap. Sebab tidak ada kata sabar dulu, tunggu dulu, atau nanti akan menyusul untuk Tuhan. Kalau waktunya datang, maka saat itu menjadi kesempatan yang sangat istimewa, kesempatan yang tidak akan terulang kembali, kesempatan yang sebaiknya dan sejatinya tidak boleh dilewatkan. Mari kita belajar dari 5 gadis bijaksana tadi untuk senantiasa bersiap sedia sepanjang hidup. Selalu nyalakan pelita, pelita imanmu haruslah terus bernyala. Tapi jangan lupakan minyaknya. Apakah minyak-minyak itu, saudara-saudari? Ada sakramen-sakramen yang oleh gereja senantiasa dibagikan, disalurkan kepada umatnya. Jangan sampai melupakan itu. Sebab itu semua adalah kesempatan sekaligus sarana untuk bersiap sedia. Dan di atas semuanya, hiduplah sebagai orang Kristiani yang baik dan benar, maka kapanpun hal itu terjadi, kita siap sedia. Selamat beraktivitas, selamat melayani, selamat berkarya sebagai kesempatan untuk bersiap siaga dengan iman, dengan harapan dan kasih yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu, atas pengajaran-Mu yang meneguhkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia berjaga-jaga sepanjang hidup dengan menjalani, dengan menghayati hidup kami, apapun itu status kami, agar kami menghidupinya sebagai orang-orang Kristiani, menjalankannya dengan penuh iman, dan menghidupinya dengan penuh kasih. Semoga kapanpun Engkau datang, kami Engkau dapati bersiap sedia. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.